Ya, pemirsa, topik yang akan kami angkat dalam Editor's View pagi hari ini adalah terkait dengan kritik dunia yang semakin membesar terkait dengan serangan Israel ke Gaza, bahkan ke zona paling aman bagi pengungsi di Rafah. Kita akan lihat artikelnya dalam CNBC Indonesia. All eyes on Rafah, 36.000 orang tewas karena keganasan Israel. Dan tentu ini sebuah topik yang perlu kita bahas secara bersama, begitu ya, seperti apa kondisinya saat ini dan apa yang sebetulnya bisa kita lakukan tentunya. Dan untuk mengulas hal ini, kita sudah bergabung bersama dengan editor CNBC Indonesia, Mbak Sefty. Selamat pagi, Mbak Sefty. Pagi, Mbak Iva. Baik, ini cukup miris ya seperti apa yang terjadi di Rafah, Gaza begitu ya. Utamanya juga setelah kemarin serangan ke camp zona nyaman, zona aman begitu, tiba-tiba diserang, sehingga memang betul mungkin terlihat intensi dari Israel ini sudah semakin jelas begitu, seperti apa dari yang awalnya berdalih bahwa adalah self defense begitu dari serangan Hamas, kemudian juga dalam upaya penyerbuan ataupun juga dalam upaya untuk mencari menaklukkan Hamas, tapi terlihat ketika serangan justru dilakukan di camp. Saya sendiri juga miris begitu ya melihat beritanya ataupun juga menyaksikan beritanya. Tapi mungkin pandangan dari redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan hal ini seperti apa, Mbak Sefty? Sebenarnya kan redaksi selama ini konsisten ya kalau kita melihat sebagai ini adalah isu kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi. CNBC Indonesia sendiri kita sih berupaya memberitakan seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin. Jadi apa yang terjadi itu yang kita paparkan secara gamblang. Kalau kita lihat sih ada dua dua blok lah di sini, antara negara-negara yang mengecam dengan negara-negara yang diam. Kita sih sudah lihat ada beberapa negara yang keras seperti Turki, ada juga negara-negara yang mulai bersuara untuk kemerdekaan Palestina seperti beberapa negara Eropa, Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Tapi ada juga beberapa negara seperti Amerika itu tetap diam dan konsisten dalam bisa kita sebut mendukung pelan-pelan lah amunisi Israel gitu ya. Jadi memang, tapi yang paling menarik adalah di sini yang kita lihat dari redaksi ada munculnya gerakan di media sosial All Eyes on Rafah yang memang mulai seperti men-trigger masyarakat dunia kalau memang ini menjadi isu yang wajib kita lihat bersama. Harapannya sih dari CNBC Indonesia sih semoga aja perang ini segera berakhir ya, tidak berlarut-larut dan akhirnya mempengaruhi perekonomian kita secara garis luas. Gitu sih. Oke. Tapi kan Mbak Sefty kan selaku editor yang pemegang desk internasional ya, jadi mungkin lebih paham gitu seperti apa saat ini kondisinya Israel, kekuatannya Israel, kemudian juga seperti apa mungkin peta politiknya begitu antara Amerika Serikat tadi yang seperti Mbak Sefty katakan cenderung diam saat ini, kemudian juga dengan negara-negara lainnya begitu. Tapi mungkin kita bisa melihat sejauh ini potensi dari Israel untuk terus menyerang Palestina, Gaza, seperti apa sih Mbak kekuatannya Israel saat ini? Apakah memang masih cukup kuat begitu? Apalagi juga sebetulnya serangan-serangan juga sudah mulai banyak ditujukan ke Israel begitu ya, dari Irak dan juga lain sebagainya, seperti apa Mbak? Kalau kita lihat sih selama Amerika Serikat masih terus memberi bantuan sih masih akan terus terjadi ya serangan yang dilancarkan terhadap Rafah terutama sekarang ya. Tapi satu hal ya, kita sih berharap dari PBB kan sedang melakukan, Dewan Keamanan PBB kan sedang melakukan rapat kembali, ada resolusi lagi yang sedang diajukan oleh Al Jazair. Kita sih berharap ada titik terang lah dari resolusi itu. Dan lagi pula kan ICJ juga sejak Jumat sudah memberikan ultimatum kepada Israel agar tidak menyerang Rafah walaupun sampai sekarang tidak diikutin. Tapi di satu sisi yang lain ada desakan terhadap ICJ untuk lebih menekan baik melalui sanksi atau seperti apa yang lebih mengikat Israel. Dan satu lagi, hari ini kalau tidak salah dari update beberapa media asing sedang ada pembicaraan baru terkait gencatan senjata. Hamas sih pada dasarnya sih mengatakan mereka setuju dengan gencatan senjata yang sebelumnya 6 Mei yang akhirnya berdampak entah kenapa tiba-tiba Israel menyerang Rafah setelahnya. Tapi setidaknya ada pembicaraan baru yang dimulai lagi. Jadi sih kita berharap ada titik temu lah dari masalah ini sehingga warga tidak semakin banyak menjadi korban, terutama anak-anak dan perempuan.
Oke, gitu nah sih. tadi sempat di-mention sedikit ICJ begitu ya, International Court Justice yang sudah meminta untuk Netanyahu dan juga jajarannya ini ditangkap begitu ya, dan sudah banyak sebetulnya berseliweran di sosial media begitu seperti apa dukungan dari masyarakat berkaitan dengan hal ini begitu ya, karena memang dianggap telah melakukan kejahatan perang. Tapi possibility-nya untuk betul-betul Netanyahu ini juga dia ditangkap seperti apa? ICJ itu kalau yang ditangkap itu ICC ya, yang Iya, di Den ICC, Haag ya. sorry, ya ICC. Yang itu sebenarnya baik Israel itu bukan negara yang termasuk ICC. Jadi sebenarnya terikat banget dengan ICC tidak ya. Tapi beberapa negara sudah mendeklarasikan kalau mereka kemungkinan akan menuruti apa yang ICC mau jika keputusan penangkapan itu memang benar-benar terjadi. Salah satunya Jerman kalau saya tidak salah, kita tidak salah baca dari beberapa sumber media ya. Jadi, tapi sebenarnya perlu dicatat, di ICC itu tidak hanya Netanyahu yang menjadi subjek untuk ditangkap, tapi itu juga ada beberapa petinggi-petinggi Hamas. Jadi Netanyahu dan menterinya, Hamas dengan petinggi-petingginya. Kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 orang petinggi Hamas yang masuk di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan yang lucu adalah ketika Presiden Vladimir Putin itu mendapatkan hal yang sama, US sebagai sekutu Israel itu mendukung dengan keras. Langsung ya. Putin harus ditangkap bla 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 gitu. Tapi yang aneh ketika itu terjadi dengan Netanyahu, itu tidak dilakukan, bahkan ada beberapa statement seperti itu menyalahi aturan, menyamakan Hamas dengan Israel, lalu pada nanti ke depannya akan mengganggu gencatan senjata. Jadi ini ada yang aneh di sini. Iya, di mana kita melihat subjektivitas dan standar ganda yang terlihat dari Barat untuk keputusan ICC. Oke, artinya kan tadi sekali lagi backup besarnya adalah Amerika Serikat begitu ya. Kekuatan besar dari Israel ini adalah Amerika Serikat. Nah, kita ketahui juga bahwa sebetulnya saat ini di tahun ini ya, Amerika Serikat juga kan akan melakukan pemilu begitu, akan ada pilpres. Kemudian kita juga sempat melihat begitu, bahkan kemarin juga suara Biden sebetulnya drop ya di beberapa state begitu, state yang diharapkan ini bisa menjadi pundi-pundi suara begitu ya untuk Biden, tapi rupanya drop begitu seiring dengan kebijakannya mendukung Israel. Nah, apakah sebetulnya di satu sisi artinya dengan adanya mungkin ketidakstabilan politik ya di tengah pergantian dan juga pilpres yang akan datang, ini bisa sedikit istilahnya membuat Amerika Serikat lebih tone down, sehingga bantuan kepada Israel juga mungkin tidak semaksimal saat ini begitu, artinya ada harapan ke depannya? Sebenarnya memang tone-nya memang sudah sedikit melunak sih sejak keluar polling terakhir bahwa ada suara yang hilang, terutama dari mereka kelompok-kelompok muda dan juga mereka yang berasal dari kelompok-kelompok Arab. Memang ada penurunan suara. Memang sudah terlihat beberapa bulan kemarin sih penurunannya. Cuma inkonsistensi yang terlihat jadinya. Di satu sisi mereka bilang, US mengatakan kalau kami akan menahan senjata, tapi di sisi lain ada aturan baru yang diketok oleh parlemen yang kemungkinan bisa disahkan oleh Biden yang akan memberikan penyaluran senjata ke Israel. Dan perlu diketahui berdasarkan datanya New York Times, bom yang dilempar Gaza ke Rafah, ke Rafah ketika hari Minggu kemarin yang di kamp pengungsi memakan korban 45 orang itu ternyata bom buatan US. Jadi kan memang inkonsistensi itu kan benar-benar terjadi ya. Kita harapkan sih sebenarnya, nggak tahu ini kalau menurut saya berharap sih ada muncul pemimpin lain, sosok pemimpin lain di US yang mungkin bisa lebih netral ketika berbicara soal Gaza, Israel dan Palestina. Tapi ya siapa tahu, kita nggak tahu ya. Dan lagi pula kan sekarang juga kan politik AS kan juga lagi sibuk dengan Trump yang tiba-tiba udah diketok didakwa 34 kasus itu kan, 34 dakwaan itu kan. Jadi memang belum kelihatan nih gimana nih. Tapi ya kita sih berharap sih AS bisa berpikir, bisa melihat ini dengan netral lah. Katanya kan polisi dunia kan ya. Iya, kalau polisi dunia nggak bisa. Kalau jangan tutup mata gitu, begitu ya untuk kasus kemanusiaan ini begitu ya. Nah, tapi balik lagi ya ketika kita lihat mungkin
kita juga melihat banyak sekali dukungan-dukungan dari media sosial begitu ya. Seperti apa? Seperti misal kemarin ketika ada pengeboman di camp tersebut, All Eyes on Rafah begitu ya, semua postingan juga kita melihat mengarah ke sana. Dan di satu sisi sebetulnya banyak juga menyatakan bahwa yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan menyuarakan suara kita, dukungan kepada kemanusiaan begitu. Tapi ketika kita lihat lagi lebih lanjut ya, apa sebetulnya bisa kita lakukan, seberapa efektif sebetulnya hal ini mungkin bisa mendorong dunia, utamanya Amerika Serikat begitu, untuk membuka mata begitu bahwa dukungan ini juga harus diarahkan kepada kemanusiaan begitu. Seperti apa Mbak? Apa yang bisa kita lakukan sebetulnya? Sebenarnya ini agak kompleks ya ketika membahas ini, kan kita nggak bisa personal to personal atau satu negara saja yang berkontribusi ya. Tapi memang sih di situ kan ada kekuatan negara Islam, di situ ada kekuatan China, di situ ada kekuatan Arab, di situ juga ada kekuatan Rusia. Seharusnya 4 kekuatan ini bisa menekan AS, menurut saya pribadi ya. Oke. Menurut Tadi China, Rusia, dunia Islam dan Arab. Oke. Kenapa? Karena semuanya itu kan sebenarnya memiliki kepentingan. Ya. Ya kan? China juga ada segregasi antara China dan Rusia, ada juga dunia Arab dan Islam juga, US punya kepentingan di sana. Jadi kan sebenarnya kan seharusnya empat kelompok ini bisa menekan. Tapi ya kita lihat aja sih, karena kan kompleksitas masalahnya ya. Di satu sisi kan misalnya seperti Arab Saudi, di satu sisi sebenarnya Arab Saudi juga bisa menekan, tapi ternyata Arab Saudi ada musuh di sana yang bernama Iran. Arab Saudi merapat ke US, Iran bukan teman US. Jadi kan sebenarnya lebih kompleks ya ketimbang tadi yang besar-besar itu begitu ya. Tidak hanya peta dari 5 negara yang tadi disebutkan begitu, atau 5 negara dan kawasan begitu, tapi tadi ada artinya ada turunan-turunannya itu cukup banyak ya, yang membuat ini semua semakin kompleks. Baik. Nah, tapi kemudian kita lihat tadi ya, sekali lagi mungkin yang bisa kita lakukan tadi selain dengan menyuarakan suara begitu ya di media sosial dan juga di berbagai platform lainnya, mungkin yang bisa kita lakukan juga dengan melakukan boykot ya. Sebetulnya sudah dilakukan beberapa waktu terakhir begitu, tapi mungkin sebetulnya apa ya efek dari boykot ini, seberapa efektif sih sebetulnya penilaian dari? Kalau kita lihat dari beberapa data media asing ya, seperti beberapa restoran cepat saji, itu memang sudah sangat signifikan. Misalnya kayak di Malaysia ada yang merek tertentu yang ditutup, lalu di Timur Tengah juga ada merek tertentu yang ditutup. Itu juga karena pengaruh dari dampak boykot. Bahkan di Israel sendiri ada kepemilikan yang berubah, diambil alih oleh head office-nya, karena mitra di lokal itu sangat pro terhadap Israel dan akhirnya mempengaruhi penjualan secara luas gitu. Jadi sebenarnya efektif, ya pasti efektif. Tapi yang jadi masalahnya kan manusia itu kan sering lupa ya, seberapa konsisten orang-orang melakukan ini ketika agenda setting media berubah-ubah, pemberitaan pun juga beraneka ragam gitu kan ya. Jadi itu sih sebenarnya yang jadi ini ya sih. Tapi kalau ditanya apakah efektif, iya pasti efektif sih. Karena dari data-data misalnya Bloomberg itu kan juga menyebutkan kalau beberapa merek memang mengalami penurunan sih. Oke, meskipun sebetulnya beberapa di Indonesia juga menyatakan begitu ya, bahwa mereka tidak terafiliasi begitu ya, bahwa secara bisnis mereka terpisah begitu. Tapi ya balik lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya melihat kasus yang sekarang, apa yang terjadi di Rafah saat ini, kita tuh kayaknya agak lebih memantau ke perdagangan internasional sih. Karena ada ancaman baru dari Houthi di Yaman yang akan kembali intens untuk menyerang beberapa kapal-kapal sehingga logistik ya Inggris. pengaruhnya. Iya, kan karena kan kalau ketika logistik terganggu ya automatically ada komunitas yang terganggu di sana, ada barang-barang yang tidak lancar masuk, akhirnya kan bisa menyebabkan inflasi kan. Gitu. Baik, itu sebuah tantangan baru lagi yang akan kita hadapi. Tentunya ini menarik ya untuk terus kita cermati dan kita update ya perkembangannya seperti apa.